Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicara tentang ikhlas. Arti dari ikhlas dalam Islam. Ikhlas itu melakukan sesuatu amalan atau ibadah kepada Rabb maupun perbuatan kepada manusia tanpa mengharapkan mendapat apapun dari Rabb. Kita lihat ada kata kunci mengharapkan atau tanpa mengharapkan. Itu adalah satu kutipan di WA tentang ikhlas. Tulisan lengkap bisa dilihat di akhir sajian ini. Ikhlas dalam Islam adalah semata-mata lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharapkan ridha, mengharapkan balasan ridha. Bagaimana jika tidak mengharapkan ridha atau balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah akan sia-sia? Tidak ada perbuatan yang sia-sia, baik buruk akan mendapat balasan. Itulah karma, istilah yang digunakan pada agama lain. Islam tidak cukup dengan karma atau hukum tabur tuai saja. Arti karma? Karma artinya jika kita berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan. Sebaliknya, perbuatan jahat akan berbalas kejahatan. Artinya jika beli satu permen, maka dapat satu permen. Dalam Islam, kita beli satu permen, tidak hanya dapat permen, tapi juga mobil, rumah, dan segalanya. Jika kita hanya mengharapkan karma, maka kita akan sulit memperoleh surga, walaupun kita beramal bersejuta tahun. Kita butuh balasan yang super eksponensial, lipat ganda luar biasa. Artinya, satu amal berbalas ribuan kali lipat, bahkan lebih. Arti amal soleh. Untuk itu kita perlu amal soleh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh artinya melakukan suatu amal hanya mengharapkan ridha Allah, bukan yang lain. Itu ditandai dengan niat. Banyak amal soleh yang bisa dilakukan termasuk membuang duri di jalanan. Saat membuang duri, berniatlah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya refleks. Apakah boleh tanpa niat seperti di atas? Boleh, tapi balasannya hanya setimpal. Kita butuh ridha dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda. Jadi jangan puas hanya dengan karma. Ingat, kita adalah pengemis. Yang perlu kita ketahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang sering meminta padanya. Dengan meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita rendah dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat tanpa meminta balasan Allah subhanahu wa ta'ala jelas tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan setiap ciptaannya. Apapun yang diperbuat manusia pasti akan dibalas setimpal. Kita, umat Islam, tidak hanya diberi kesempatan untuk dibalas setimpal, tapi bisa berlipat ganda. Jadi ikhlaslah. Berbuat semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah meminta. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir 29. Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Sekarang kita lihat dasar dari
materi ini, yaitu definisi tentang ikhlas dari WA. Ikhlas itu melakukan sesuatu amalan atau ibadah kepada Rabb maupun perbuatan kepada manusia tanpa mengharapkan mendapat apapun dari Rabb atau sekedar ucapan terima kasih dari sesama manusia. Pengabdian total tanpa pamrih. Wujud dari ikhlas itu ialah lillahi ta'ala. Walaupun kita lillahi ta'ala melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan apapun dari Allah, tapi yakinlah bahwa Rabb tidak akan menyia-nyiakan amalan atau ibadah kita tersebut. Allah berjanji akan memberikan balasannya kepada kita sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya yang dengan baik. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, marilah kita meluruskan niat kita dalam melakukan apa saja hanya lillahi ta'ala. Mohon maaf kalau ada yang salah tulis. Analisa teks. Ada pertentangan dalam tulisan di atas. Wujud dari ikhlas itu ialah lillahi ta'ala. Berarti ia sudah menyandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan apapun dari Allah. Ini semacam kesombongan, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemahaman seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.